Al-Fahroh dan rekan-rekan sekalian, pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dilakukan bersama dunia di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, cukup ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka Idul Fitri dan juga nanti kita belajar bersama di Bapak Ibu. Maaf sebelumnya di sini saya tidak mengiringi, tetapi kita belajar bersama di sini terkait dengan nanti juga ada penyampaian tentang komunitas belajar anak sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada istilah kalau di undangan Admoko, Admoko muter. Sebenarnya Admoko itu kepanjangan dari advokasi, moderasi konten, dan komunikasi terakhir. Admoko, muternya komunikasi terakhir. Nah, di sini ada judul untuk program inovasi karena nanti tujuannya di akhir dari jurus ini Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin saya ikut seleksi di Merdeka bukan yang Merdeka SKLATALO, jadi Merdeka adalah Merdeka belajar. Kepanjangan dari itu ada jurus atau komputer untuk perasaan sekali berlangsung maka kita harus lebih hati-hati dan tentunya terima kasih Bu Eva. Jadi tadi seperti yang sudah meresahkan kita beberapa waktu lalu di beberapa sekolah dan juga saya sendiri mengalami sampai 2 kali datang ke sekolah tapi untungnya pas saya tidak di sekolah di Bapak Ibu. Jadi mungkin ada saja yang dicari-cari. Nah, kita pertama yaitu penegakan kebijakan, yang kedua perlindungan pengguna, yang ketiga ketertiban dan keamanan, yang keempat pencegahan penyebaran informasi palsu, yang kelima mempromosikan konten positif, dan yang terakhir pengelolaan interaksi. Next, sama. Kepala sekolah di satuan pendidikan kita yang pertama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan positif. Kemudian untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat atau berbahaya, yang kedua mengembangkan literasi digital dan kritis di sekolah, mendukung pendidikan karakter dan nilai kebangsaan, dan yang terakhir mengurangi konflik sosial dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Jadi mungkin ini ada kita brainstorm dulu. Apakah berikut ini komunikasi yang diperluas? Maka Bapak Ibu yang pertama, kepala sekolah memposting komentar 1 kalimat di forum diskusi ilmiah untuk menanggapi artikel berita pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah menulis surat dan lain kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan. Yang keempat, kepala sekolah berpartisipasi dalam webinar dengan penulis buku di mana mereka menyajikan tinjauan rinci tentang buku menulis, lalu menjawab pertanyaan lanjutan yang diminta oleh penulis. Dari keempat ini, mana yang termasuk komunikasi yang diperluas menurut Bapak Ibu? Yang pertama secara nilai. Jadi komunikasi dua arah. Kemudian mudah dipahami lintas. Disampaikan secara tulus. Tujuannya jelas. Sangat handal untuk pengelolaan emosi. Mungkin bagi saya yang masih junior, akan mungkin terkait dengan emosi ini masih perlu diambil. Nah selanjutnya Bapak Ibu ini di materi terakhir kita praktek inovasi penerapan komunikasi terampil. Jadi memang tujuan dari jurus 5 ini bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa menghasilkan program inovatif yang tidak melanggar hukum dan untuk mempromosikan sekolah kita. Jadi program inovasi kita itu kita punya dasar hukumnya. Ketika ada tamu yang tak diundang, terus nanti dia diisi daun ketika anak-anak membaca buku cerita fiksi non-fiksi terus ini bagus bisa dicontoh nanti supaya perpustakaannya jalan terus ya bocah mau tenang itu ya. Alhamdulillah banyak